Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 12 Malam Podcast yang ngebahas tentang hal-hal horor. Sama gue Ivan. Seperti biasa, malam Jumat bakalan nemenin kalian dengan cerita horor dari narasumber yang bener-bener serem dan insya Allah bikin kalian jadi merinding. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang dia mau ceritain tentang pengalaman mistisnya dia. Siapa namanya, Bang? Nama gue Asri ya. Di sini gue mau ceritain tentang pengalaman di kerjaan gue sama di kampung gue. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, gue pengen ngajak kalian buat subscribe channel ini, komen, like, dan share biar kalian tahu kalau 12 Malam Podcast udah upload. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, gue mau nanya ke kalian, apa kabar kalian di sana? Sehat-sehat aja, semoga kalian baik-baik di sana karena lagi pandemi kayak gini ya kan. Jaga-jaga kesehatan. Jaga-jaga kesehatan, tetap pakai masker. Dan mari kita masuk ke dalam cerita horor. Di sini gue mau cerita pengalaman yang menurut gue serem di tempat pekerjaan gue kali ini. Di suatu pekerjaan di produksi sebuah makanan gitu. Jadi awal gue masuk di situ juga sering banyak yang kayak masukan gitu. Jadi gue nggak tahu karena gue anak baru ya kan, nggak tahu itu tempat udah di ngajiin apa belum gitu ya kan. Jadi banyak hal-hal yang aneh gitu. Emang udah ganjil. Kayak barangnya tiba-tiba nggak ada, iya nggak sih? Nih ya, barang habis gue pakai nih, tiba-tiba nggak ada bang. Entah ketemunya di suatu tempat yang lain gitu. Kalau kata orang dulu mah lagi dipinjam dulu gitu. Gitu. Iya. Jadi kayak misalkan lu naruh barang di sini, pas lagi lu mau pakai itu nggak ada. Gitu. Terus itu kayak dasarnya aja ya. Setiap tempat kan pasti ada yang ada yang nungguin ya. Nah di tempat gue nih ada yang nungguin, ya begituan tuh. Ya yang begitulah. Tapi dia ini 2 in 1. Maksudnya 2 in 1? 2 wujud jadi 1 badan gitu bang. What? Serius? Jadi yang sebelah kirinya tuh kalau nggak salah yang laki, yang sebelah kanan yang cewek. 1 badan gini? Iya 1 badan. Kayak gue nih 1 badan. Cuman sebelah gue cewek, sebelah kanan gue laki gitu. Wah. Iya. Nah yang cewek ini kalem nih. Iya kalem yang cewek. Nah kalau yang sebelah kanan yang laki nih agak sedikit rese gitu. Ganggu orang. Nah, jadi mungkin yang si cewek ini mungkin ngademin yang kalau yang laki lagi ganggu kali. Pernah gue lagi bersihin kayak loyang gitu. Loyang? Ditepak bang, pundak gue kayak yang bisikin gitu. Udah ditepak terus dibisikin? Pas gue nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa, sepi. Serius? Itu yang gue alamin. Oh iya, di situ lu kerjanya 24 jam ya? Di situ maksudnya tokonya 24 jam? Tokonya 24 jam. Ya mungkin itu karena awal tuh toko buka nggak di ngajiin kali. Jadi begitu. Bisa jadi. Jadi kayak yang nungguin tuh nggak dihargain dulu gitu ya kan. Iya, dia merasa tiba-tiba nih tempat gue dijadiin gini aja nih. Si penunggu sebelumnya. Iya. Terus? Jadi itu tuh satu. Banyak sih cerita-cerita serem yang udah gue alamin. Kayak barang-barang hilang gitu tiba-tiba. Jadi di atas itu ada 3 ruangan. Nah ruangan tengah ini tuh kantor owner. Pemilik perusahaan tersebut. Nah yang ruangan sebelah kiri itu penunggunya banyak. Nah kalau gue di ruangan yang sebelah kanan nih. Kalau di sebelah kanan adem ayem gitu, tenang. Kalau kita nggak usik dia nggak bakal ganggu. Tapi kalau yang di ruangan yang sebelah kiri dia pasti usik terus. Sebelah kiri ruangannya sebelah kiri. Kan ada 3 ruangan tuh. Ruangan sebelah kiri penunggunya yang paling iseng itu. Banyak di situ. Kayak ibaratnya markas tongkrongannya di situ dah tuh, sebelah kiri. Tempat kumpulnya mereka. Iya. Pernah teman gue lagi beberes, tiba-tiba dia nengok ke arah kamar mandi. Nah kan kamar mandi depannya ada wastafel gitu bang. Nah di bawah wastafel itu ada yang jongkok bang. Anjing, serius? Ada yang jongkok. Kabur dia langsung. Sering banget. Pokoknya semua anak laki pasti udah pernah ditongolin sama dia. Bener-bener real maksudnya? Bener-bener real. Wujudnya tuh Gundurwo. Lagi jongkok? Serius? Jongkok. Anjing, gua gak kebayang sih itu. Jongkok. Kan badannya gede itu bang. Jongkok di bawah wastafel gimana sih? Sumpah. Ya lu tau lah wastafel model-model kayak restoran yang gede gitu. Kan bawahnya lega juga tuh. Jongkok dari situ.
pasti rata-rata anak laki-laki yang kerja di situ udah pasti ditongolin di situ. Nah waktu agak kelar isya nih ya, jadi kan di situ kalau sampai isya ada ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini kemasukan bang. Ibu-ibunya kerasukan. Cuman kerasukannya bukan yang gendro ini. Oke. Yang lain lagi. Oh jadi sebenarnya satu tempat itu malah banyak. Iya banyak. Kan kayak gue bilang tadi ini tongkrongannya di sini nih. Gitu. Nah ibu-ibu ini kemasukan sundel bolong. Sundel bolong. Bolong okay. tuh. Iya ngerti gua. Ya, yang belakangnya bolong. Ya. Terus Kemasukan sundel bolong. Merah tuh dia mukanya, jerit-jerit takutan. Teman gue udah ada yang bisa nih, lulusan pesantren ya kan, dia bisa ngeluarin, udah dikeluarin. Si sundel bolong ini dia nitip pesan kayak tolong kayak jaga kebersihannya, karena kan namanya anak laki kerja kan iya, runtuh kayak nggak bersih. Iya, nggak bersih. Terus kotor, jadi tempat dia dikotorin, dia marah. Kayak kita aja, kamar kita diacak-acak sama orang ya. Iya benar, marah pasti marah. Nah, dia kemasukan. Nah yang teman gue ini nggak tahu si sundel bolong ini, nggak tahu dia tempatnya di sini, nggak tahu ada yang ngirim, nggak tahu dia cuma main. Tapi sih pas ibu-ibu kemasukan itu sundel bolong ini bilang apa ya, kayak di sini dia cuma main. Oh dia si sundel bolong ini cuma main. Sampai bilang gini bang dia, kalau saya nggak boleh main di sini, ini bakalan saya hancurin tempat. Dia bilang begitu. Berarti ilmunya udah gede banget dong. Bener-bener. Udah bukan ibaratnya makhluk baru ya kan. Bener. Kayak dia tuh udah lama ya. Udah lama gitu. Gua di ruangan yang kiri itu gua pernah lagi bikin kue nih misalkan, lagi bikin kue ya kan. Nah itu di depan pintu pasti banyak yang lalu lalang gitu. Gua kira teman-teman gua, ternyata teman-teman gua tuh pada di bawah semua. Sumpah. Iya. Gua kata teman-teman gua kan seragam di tempat kerjaan gua yang lama ini kan hitam-hitam. Gua kira teman gua pada lewat. Ternyata enggak, sepi. Hening, bulu kuduk gue merinding ya kan. Gue juga jadi lo pasti bakal merinding. Iya. Terus gue merinding kan. Gue diem-diem kayak berusaha ngilangin rasa takut ya kan. Itu jam berapa? Itu jam 12 malam bang. Tapi emang bener-bener 24 jam itu tuh? 24 jam, jadi kayak sip-sipan gitu. Oh itu tetap produksi jam 12 malam tetap produksi? Iya tetap. Oke. Itu yang ruangan kiri. Kalau yang ruangan kanan sih alhamdulillah yang kayak gue bilang tadi, yang satu badan ada dua wujud. Dia anteng cuman kayak negor-negor gitu aja, tapi nggak ngegangguin bener-bener. Kalau yang di ruangan sebelah kiri ini bener-bener nggak gangguin. Nah setelah yang kayak gue bilang tadi, yang ibu-ibu kemasukan sundel bolong, kan jadi rame tuh, kayak banyak yang lihat ini itu ya kan, tanya kenapa. Pada tahu lah ibaratnya. Nah, ternyata itu ibu-ibunya punya kayak apa? Iga jarang gitu, jadi dia gampang bengong, ngelamun. Nah udah dari situ, gue balik kerja lagi kan sama tim gue. Nah temen gue manggil gue, Sril, ya kan, ngapa bang? Lihat tangan gue, di tangan dia sini ada belatung bang, tiba-tiba. Belatung? Ada belatung nempel di tangannya. Jadi kayak, nih ibu kesurupan nih, kita ngeliatin nih rame-rame, ada yang ngobatin ini, udah tuh, udah kelar kita cabut. Temen gue manggil gue, di sini ada belatung. Beneran belatung? Beneran belatung, kecil-kecil, di sininya. Banyak? Tangannya, banyak bang. Wah, di sininya, tiba-tiba Sril begini kan, ada belatung, bener-bener. Udah gitu gue pulang, kata gue ceritain ke mak gue, kalau kata mak gue, coba kamu lihat, tapi ngeliatnya jangan langsung ke atas gitu, ngeliatnya lewat cermin, lewat kaca, pasti dia lagi mangap di atas, jadi ibaratnya kayak ludahnya tuh netes ke tangan temen gue. Iya. Gue baru tahu sih, gue baru tahu. Jadi kayak kita lagi kerja nih, masih tiba-tiba ada belatung bang. Iya mustahil sih. Iya kan bersih tangan kita. Bersih. Sebelum megang produk tersebut ya kan. Apalagi produksinya kayak buat dimakan sama orang lain. Nah, kan? Jadi itu dulunya. Itu posisinya kalian kerja rame-rame kan? Kerja rame-rame, tim gitu bang. Tim. Jadi itu kalian benar-benar kayak diganggu keseluruhan semua tuh. Iya. Kebetulan tim gue tuh tim malam. Oh gitu. Jadi dari malam sampai ke subuh. Jadi tim malam yang ngerasain hal tersebut. Tim siang nggak ada yang tahu-tahuan. Owner pun nggak percaya. Owner nggak percaya. Nggak percaya. Walaupun udah banyak CCTV di mana-mana, owner nggak percaya. Mungkin karena itu kali ya. Kayak apa? Itu tempat belum pernah kayak di ngajiin, bersih ya kan. Nggak pernah kayaknya dah. Makanya itu makhluk kayak ngerasa keganggu gitu. Tempat gua dijadiin bangunan gini, lu jadiin produksi banyak orang, tapi nggak ada kayak
nggak ada apa sih ngormatin dia kayak gitu. nggak ada suatu kehormatan buat dia gitu, nggak ada kayak ibaratnya kayak tegur-teguran gitu, nggak ada basa-basinya lah, main bangun-bangun aja gitu. Kayak kita ya bang, tongkrongan kita dijadiin bangunan kan kita kesel. Iya sih, pasti kesal. Ya gitu, sama makhluk begituan sebenarnya, sama manusia nggak beda. Ngopi aja lu bang, ngopi. Ya lu ngerokok, santai. Iya, santai ngerokok, Jos. ngopi silakan. Udah cerita yang di situ ya kan. Nah di bawah ini jadi ada kan itu modelannya 2 lantai gitu bang, cuman 3 tempat. Nah di belakang itu dijebol nih tembok, dibikin gudang. Nah udah dibikin gudang, di situ kayaknya mah emang kagak ada basa-basinya kayak gulang tadi tuh ya kan, main jebol-jebol, bikin ini bikin itu. Nah di situ temen gue ditongolin sama yang pocong itu masih kelar maghrib, baru-barunya kelar maghrib, tongolin pocong, real, tongolin pocong. Kan namanya anak-anak lagi kerja, tiba-tiba tuh orang teriak, kaget gitu ya kan, tiba-tiba ditongolin, dia mau pulang, ceritanya ditongolin sama pocong, keluar tuh dia cerita sama anak-anak ada pocong, pas lihat nggak ada, bersih gitu, nggak ada kayak ruangan hampa gitu, nggak ada apa-apaan. Cuman feel yang kita rasain tuh kayak ya beda ya, ada, cuman kita nggak bisa ngeliat. auranya beda. Oke. Nah kan di situ di atas ada rooftop gitu bang ya. Rooftop. Nah itu pernah tuh anak-anak kayak ada yang ulang tahun, dia bakar-bakar lah di atas, ajak karyawan yang lainnya bakar-bakar di atas. Di situ bener-bener nggak ada lampu sama sekali kan, cuman ada bara yang kita bakar doang nih. Oh jadi kalian bakar-bakar di atas rooftop? Di atas kan bener-bener kayak langsung naik ke langit gitu. Iya, kagak ada cahaya sama sekali, nggak ada, cuman cahaya dari bulan doang, terang bulan. Nah di situ tuh ada aja bang kayak yang ngintip lah, kayak gimana sih, kayak orang ngintip gitu. Kita lagi nongkrong diintipin kayak intel gitu, ngintip gitu bang, rese, ngegangguin. Kita kan lagi ada yang ulang tahun seneng-seneng ya kan, digangguin namanya begituan. Sumpah itu bener-bener lu yang lihat. Iya, gue yang lihat, teman-teman gue juga pada ngerasain. Setelah itu pas yang ngeliat abis bakar-bakar itu kan, bocah ada yang kayak model-modelan bisa lah gitu, bisa ngeliat. Dia ngasih tahu selesai bakar-bakar, diceritain semua pada merinding tuh bang. Iya, pada merinding, yang dirasain kayak gimana sih, kita lagi bakar-bakar ditongolin gituan. Jelas Kan kayak mau makan bakar ayam nih ya, mau makan ayamnya juga kayak malas gitu. Kayak udahlah buat lo ya gitu ya kan, kayak malas gitu makannya juga, kayak udah merasa keganggu ya. Iya, udah nggak nyaman. Oke. Niatnya mau seneng malah digangguin begitu kan, jadi kayak nggak asik gitu ya kan. Nah yang gue bilang yang kemasukan sundul bolong itu kan temen gue yang masukin belatung, yang tangan di sini ada belatung. Nah itu satu tim gue jomplang semuanya bang. Maksudnya jomplang? Kayak meriang gitu. Oh sakit. Pada sakit ya, pada sakit. Satu tim tuh semuanya sakit. Semuanya sakit? Semuanya. Wah. Kendalanya ada aja. Kan jadi dia kayak naik turun tangga gitu. Nah di tangga itu banyak yang anak bawah tuh pada kepleset. Di tangga itu? Di tangga. Pernah waktu itu security dia main ke atas nyeduh kopi. Kan cuman kayak ada di atas kayak ada dispenser, cuman di atas doang ya kan, yang buat air panasnya. Dia nyeduh kopi. Nah pas dia turun ke bawah, kepleset bang. Katanya yang dia rasain kayak ada yang dorong gitu. Aduh, usil banget berarti di sana. Iya. Nih kau bilang kayak tongkrongannya ya kan, lewat-lewat aja, kayak didorong gitu. Siang-siang bang. Siang-siang. Itu kejadian kalau nggak salah sih hari Jumat. Sebelum sholat Jumat. Masih pagi itu makanya. Masih siang. Iya. Didorong. Dan bener-bener ngerasa buk katanya gitu, didorong. Dan akhirnya di situ di ruangan cuma dia doang lewat. Dan akhirnya jatuh dibawa ke rumah sakit ya kan. Untung alhamdulillahnya nggak ada yang kenapa-napa, nggak ada yang patah apa gimana, cuman kayak ngilu-ngilu aja gitu namanya jatuh, memar-memar gitu doang. Jatuh siang-siang, bayangin kan kayak gitu, ibaratnya yang kita tahu selama ini kan cuman malam adanya. Udah maghrib dia baru keluar gitu, kayak kita mau main ya kan, cuman siang-siang. Makanya itu gue cabut dari situ karena gue udah gak kerja di situ. Oh, jadi lu sekarang udah gak kerja? Iya. Sebelum gue cabut 2 minggu gue mau cabut, itu dengkul kanan gue bang nggak bisa jongkok gue.
Jadi di dengkul gue tuh berasa kayak ada yang nahan gitu, kayak apa sih, kayak ada yang ngeganjel gitu. Gue nggak tahu apaan, kan gue nggak ngerti yang kayak begitu-gituan, nggak paham nih maksudnya. Dengkul kanan gue ada yang ganjel gitu, jongkok nggak bisa, ngilu bawaannya kan kayak orang-orang ditempelin apa gimana kan berat bawaannya. Itu yang gue rasain, dengkul kanan gue doang. Sampai akhirnya gue bawa ke Cimande. Lo bawa Cimande? Ke Cimande, gue takutnya kayak apa karena gue kecapean apa gimana ya kan, gue mikirnya ke situ aja, nggak yang ke berbau horor-horor gitu. Masih berpikir positif tinggi. Nah, gue mikir karena gue kecapean kali. Gue ke Cimande, kata Ustadz Cimande, ini kayak model-model ada yang iseng gitu, ada yang iseng kayak digandulin apa dipegang gitu. Kan ada kayak makhluk-makhluk kita yang kecil ya kan, tuyul, kayak kaki kita disikap gitu apa gimana ya kan, nggak tahu. Berasanya pokoknya kita berat ya, ngilu. Emang pas di sana ternyata ya begitu. Emang bener ada yang iya. nempel. Oke. Terus pas diobatin sama guru Cimande, alhamdulillah udah mendingan bang. Walaupun gue jalan kaki gue berasa kayak urat, kayak kertak-kertak gitu kan sih, bunyi kayak orang patah, padahal nggak ngapa-ngapa, gue jatuh enggak gitu, heran aja. Setelah 2 minggu dari situ? Ya setelah 2 minggu itu gue mendingan, gue paksain kerja sehari, yang gue rasain udah gak enak aja bawaannya. Udah gitu, gue daripada gue mikir kayak lebih dari yang kaki yang gue rasain, ntar gue ngerinya gue dijorokin apa gimana kan, gue cabut, udah tuh. Nah dari situ udah dah, gue nggak mau lagi daripada gue makin parah ya kan, diganggu-gangguin sama hal-hal yang kayak aneh begitu. Mendingan gue cabut, gue nyerah gitu ibaratnya. Sebelum terjadi yang hal aneh gitu. Alhamdulillah sih semenjak gue cabut nggak ada cerita-cerita yang aneh. Cuman yang gue denger kayak waktu itu gue kan produksi kue brownies ya. Di brownies itu ada 5 komplainan bang. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu sama sekali nggak ada. Bersih, nggak ada namanya komplainan ini itu segala macam. Nah pas itu ada komplainan yang pertama, di brownies gua itu ada puntung rokok. Puntung rokok. Serius? Sumpah. Kok puntung rokok masuk ke kue? Gimana? Nah itu jadi kayak ngeganjal gitu bang. Ngeganjal. Ganjil ya. Aneh. Sedangkan gua kalau udah mulai produksi nih, nggak ada yang namanya ngerokok di tempat. Nggak boleh. Masa ya kita ngerokok sambil bikin makanan kan jadi kayak nggak higienis. Nggak higienis, nggak baik untuk kesehatan orang lain ya kan. Pas besokannya bikin ya kan, ada puntung rokok bang segini. Serius? Iya, puntung rokok. Udah gitu anak-anak gua nggak ada yang ngerokok begituan. Itu tuh rokoknya Sampurnamil. Anak-anak gua ngerokoknya filter ya kan, nggak ada yang ngisep Sampurnamil. Puntungan Sampurnamil busanya bener-bener segitu ada di dalam brownies. Iya, udah gitu yang nemuin itu bukan dari pihak perusahaan gue tersebut, dari customer ngelaporin. Kan pahit banget begitu bang. Iya. Jadi kita yang disalahin apalah segala macam. Di customer tuh di fotonya ada puntungan rokok di brownies. Nah itu yang pertama bang. Nah yang kedua komplainannya lagi di brownies juga. Masih di brownies juga. Yang kedua itu ada kayak model pecahan keramik kecil segini. Keramik ubin. Serius? Iya. Sedangkan di situ nggak ada yang lagi, nggak ada ngebangun apa-apa gitu. Udah gitu di tempat produksi gua kan namanya ubin produksi ya kan, udah tahu sendiri. Ubin-ubin yang kayak gimana, tahu yang bersih gitu, rapi, nggak ada yang kayak bangunan belum jadi pecah-pecah. Bener. Ada tapi jadi kan aneh banget ya. Aneh. Itu maksudnya masih satu orang yang komplain atau orang lain? Orang lain. Beda orang lagi yang komplain sama yang pertama tadi. Ini orang lain lagi. Ada pecahan keramik ubin itu di dalam brownies. Sedangkan di situ nggak ada yang lagi bangun apa-apa. Tiba-tiba ada. Kan dari yang pertama yang kedua ya tadi kan udah nggak masuk di nalar gitu kan. Udah aneh. Itu yang kedua. Yang ketiga? Nah yang ketiga ini ada kayak abang tahu silet kan, silet yang buat nyukur jenggot tuh. Kan dia 2 gitu ya. Cuman ini separuh doang. Sebelah yang patahan silet gitu. Ada di brownies lagi. Silet dari mana? Udah gak masuk akal banget sih. Diproduksi, sebuah produksi di mana-mana juga pasti yang kayak kue gitu kan. Kue nggak mungkin motong pakai silet bang. Apalagi silet-silet cukuran jenggot. Kecilan juga. Nah, buat apa silet cukuran jenggot? Pakai pisau
Tapi yang ada di brownies ini silet, patahan silet. Itu aneh. Gila. Patahan silet. Keempat. Nah yang keempat ini bukan dari customer. Kalau ini gue ngeliat secara langsung, ya kan? Kan kalau dari customer tadi kan ngelapor dari pihak manajemen gue, gitu, ngasih tahu ke karyawannya kudu gini. Nah yang keempat ini gue ngeliat sendiri. Selama gue kerja di situ, itu gue pasti namanya kalau udah closingan nih, itu barang-barang gue rapin, gue tata secara rapi, bener-bener rapi. Dibalikin ke tempatnya. Ya gue balikin ke tempatnya lagi nih, gue rapihin semuanya. Namanya ubin tuh kan kayak brownies kan dari coklat ya bang. Itu coklat pada muncat-muncat ke ubin. Itu gue guyurin air sabun gitu, maksudnya gue bersihin, gue sikatin apalah segala macem. Tapi teman gue pas lagi nganuin brownies, di situ ada belatung bang. Belatung bener-bener masih hidup, gede lagi belatungnya, kayak model-modelan belatung tikus gimana sih, gede tebok gitu. Belatung bangke. Ada belatung lagi mau di open, dia baru nuangin adonan ya kan, baru begini set. Nah pas lihat nih apaan nih kok gerak-gerak, putih lagi, kan namanya belatung kan putih. Brownies coklat, kan udah ketara banget tuh, apaan yang kelihatan banget. Kelihatan banget tuh belatung, bener-bener ada belatung. Kan dari loyang kan panjang gini ya, di sebelah sini ada belatung. Nah di sini nongol nih dari bawah, dari di balik kertas gitu kan, loyang dikasih kertas gitu. Nah di belakangnya sini ada belatung lagi. Gue buang tuh langsung. Gue cek yang temen gue yang ngeloyang ini bersih, nggak ada apa-apaan. Tapi kok anehnya pas lagi mau dituangin ini ada belatung. Ya itu sih udah nggak masuk akal banget sih bang. Iya, udah kecuali selama gue closingan gue nggak pernah nyuci ini nggak nyuci itu. Bener jorok maksudnya. Jorok ya, nggak ada yang namanya bersihin ini bersihin itu. Pokoknya ada kotoran ubin nih lengket, gue bersihin lagi. Tapi kok dari mana adanya nih si belatung ini? Kan belatung kayak dia bisa jadi belatung kayak dari daging, masa ya dari coklat, dari terigu gitu-gitu. Tapi akhirnya nggak lu jual kan? Nggak gue jual, gue buang. Pas mulai dari situ gue cek lagi kan segala macem. Masa ya dari namanya terigu kayak dari coklat-coklatan gitu ada belatung. Kecuali gue produksi kayak daging-daging gitu. Kalau daging kan kalau udah busuk pasti jadi belatung. Percaya gue. Nah, masa ya terigu kalau udah lama jadi belatung? Kan aneh bang, iya kan? Apalagi coklat batangan masih ada belatungnya. Nah yang kelimanya lagi itu ada kayak apa sih ya, kotoran apa, kayak serpen kayak triplek gitu, kayak patahan triplek, kan tipis batu ada, jadi nyaru sama keju kan kayak diparut panjang. Nah itu tuh ada di atasnya bang. Sumpah. Iya. Gila ini 5 kali loh, 5 kali maksudnya 5 kali. Kayak triplek yang tipis tuh. Tapi maaf sebelumnya kan pasti kalau kalian sebelum produksi pasti dicek ituan kan? Pasti dicek setiap hari kan, setiap hari. Setiap mau mulai pasti dicek ini itu bersih apa enggak, gini segala macem. Pas mau closingan juga, pas sebelum pulang dicek juga bersih. Wah gila. Udah gitu nggak ada yang lagi bangun apa-apa, bener-bener kayak ruangan yang nggak ada tukang bangunan lagi ngapa-ngapain gitu. Kan kalau misalkan di ruangan gua ada tukang bangunan lagi bersihin keramik, jelas ada keramik di brownies. Mungkin dia mental keramiknya, bisa kayak gitu. Lagi apa nganuin tembok apa nambel gitu kan, pasti pakai ditadangin pakai triplek gitu bang. Itu kayak triplek kan kalau udah patah dia ada sepian kecil lagi gitu. Iya, ada gituan. Jadi nyaru sama keju. Panjang-panjang gitu. Iya. Tapi sampai akhirnya nggak dijual. Gue buang langsung. Oke. Itu. Jadi kayak ngerasa dari selama ini gue kerja, baru ini yang gue ngerasain hal-hal yang nggak masuk di otak gitu. Aneh. Nggak masuk akal. Kayak udah horor lah gitu. Iya, udah berasa kayak kerja main namanya begituan. Iya. Mungkin menurut gue sih kayak di situ karena satu nggak ada pengajian. Apalagi dulu di situ mungkin tempatnya kayak mungkin bekas kebun atau maksudnya kayak tempat lahan kosong yang banyak pohon-pohon besar, mungkin bisa jadi kayak gitu kan, atau enggak kayak yang
sompral, ibaratnya kayak orang-orang di sana sompral mungkin bisa jadi Iya. kayak gitu ya kan. Yang gue pernah dengar sih, kalau nggak salah itu dulu bangunan, sebelum adanya bangunan itu dulu tuh kebun bang. Bener-bener kebun. Yang gue tanya-tanya sama orang yang udah lama di situ ya, yang gue tanya itu dulunya kebun gede gitu, pinggir jalan, dibangun begituan, dibangun bangunan maksudnya, nggak di ngajiin, pasti berasa kayak gitulah kayak yang tadi gue bilang sebelumnya. Horor. Iya, kebun. Udah gitu kan di produksi gue di pinggir jalan, di apa namanya, tempat kerjaan gue di pinggir jalan gitu. Nah di samping gedung gue ini belokan gitu, belokan letter S gitu bang. Nah di belokan letter S itu ada pohon beringin, pohon beringin gede. Jadi pohon beringinnya tuh ini di jalan, jadi kayak apa, kayak ngarah neduhin jalanan gitu, kayak mayungin jalanan begitu. Terus Nah dulu tuh pernah ada namanya anak sekolahan, dia selesai ujian apa mau ujian gitu, dia berangkat kan arah rumahnya kan lewat situ kalau mau ke arah sekolahan. Di situ dia jatuh, katanya digangguin namanya begituan. Dia digangguin, tangannya patah, jatuh lagi bawa motor, kayak disenggol mungkin, apa dia nggak baca doa kalau lagi naik motor apa gimana, gue nggak tahu ya kan. Pokoknya dia mau ujian, jatuh, tangannya patah di situ. Nah di situ ada pohon beringin, abang tahu sendiri lah pohon beringin tempat apaan? tempatnya itu lah. Tempatnya yang begituan lah. Gue ada dikit lagi nih cerita pengalaman gue di kampung. Di kampung ya, kampung tempat bapak gue. Jadi itu di Padang. Jadi sebelum berangkat itu bapak gue pernah ngasih pesan, lu kalau udah di sono jangan pernah namanya mikir-mikir hal-hal yang aneh. Oh udah diwejangin kayak gitu Iya, sama bokap. udah di itu jauh-jauh hari sebelum berangkat. Pokoknya lu kalau udah nyampe sono nih, lu jangan pernah namanya punya pikiran yang aneh-aneh. Kayak lu mau nyolong ini lah, kayak lu mau ini ke orang lain lah, mau iseng gitu, mau gangguin orang lain, jangan pernah begitu. Pasti lu malah sebalikin ke lu lagi. Oh berbalik. Nah, Oke. gue nginget pesan bapak gue niatnya nggak mau aneh-aneh, emang nggak ada pikiran, nggak ada niatan buat aneh-aneh nih ya kan. Ini gue cerita jujur aja nih bang, ya kan. Di sana tuh jadi kayak kebun tempat bapak gue ini namanya Parak Palo. Parak Palo tuh bahasa Padang. Kalau di bahasa Indonesiain tuh kayak kebun pala, yang buah pala yang buat masak gitu. Di situ tuh banyak buah pala, pohon-pohonnya. Di situ juga ada pohon duren. Pohon duren kan gede banget tuh. Cuman pohon durennya udah mati. Oh udah mati pas. Udah mati. Kayak pohon duren kan sini kayak apa? Tangkai-tangkainya tuh, daun-daunannya cuman buntung, sumpung gitu. Kayak kesambar petir kayaknya. Nah dulu itu pas gue nanya, kok nggak ada namanya pohon duren. Ini pohon duren kata bapak gue gitu. Cuman udah mati, kayaknya kesambar petir. Jadi itu dulu pas bapak gue masih muda, masih kecil, kan dia di situ di Padang. Nah di situ itu kalau udah mulai apa, langit udah mulai mau gelap, itu semuanya pasti masuk rumah, nggak boleh, dilarang namanya keluar pintu selangkah pun. Pokoknya kalau udah gelap, melangkahin kaki keluar rumah itu nggak boleh, pasti diomel-omelin. Jadi itu kalau ibaratnya gini, yang gue tangkap nih ya, kalau siang itu waktunya apa, anak-anak apa yang manusia kayak kita ini keluar gitu, ibaratnya main siang. Boleh lah. Ya boleh. Maksudnya boleh siang itu. Siang boleh. Nah cuman kalau udah mulai gelap, nah orang-orang ini harus masuk rumahnya masing-masing, nggak boleh ada yang keluar, jendela tutup, apa pokoknya rapet. Jadi kayak sepi banget tuh. Sepi banget. Nah kalau udah mulai gelap itu jatahnya bukan manusia lagi bang, jatahnya kayak ada yang asli, ada yang enggak. Itu maksud gue, ada yang asli tuh binatang yang asli, ada binatang yang bukan asli, binatang yang goib gitulah. Jadi tuh di situ abang tahu namanya Padang kan, Sumatera keras ya kan. Di situ masih banyak alam, masih alam semua, ada pokoknya bawa sana kemarin alam semua. Di situ tuh banyak yang namanya kayak harimau bang. Harimau. Jadi kalau udah mulai gelap, makan yang nggak boleh keluar, mungkin jatahnya harimau ini keluar. Itu ada yang ngegerem lah, apalah segala macem pasti. Soalnya di situ tuh
kalau mau masuk ke rumah yang di sono, dia jadi modelan kayak kali kecil bang, kayak kali kecil, ada jembatan kecil gitu yang buat satu motor kecil. Cuman kalau selain saudara nggak ada yang boleh masuk. Maksud gua, Oh jadi kayak khusus keluarga. khusus keluarga, kayak darah turun temurun gitu. Ini real bang ya, turun temurun gitu. Kayak misalkan kan lu bukan saudara gua nih bang, ya abang kita kenal di teman gitu ya, misalkan teman di tongkrongan. Itu tuh kalau orang lain ngelangkah ke situ pun nggak ada yang berani, walaupun orang asli daerah situ. Tapi bukan satu keluarga gitu, bukan nggak satu boleh. keluarga, iya, walaupun orang asli situ tapi bukan satu keluarga, nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak berani. Soalnya kalau udah nepakin kaki di tanah itu, pasti namanya dia langsung ngerasain kayak hawa bung, kayak hawa yang gue bilang tadi, harimau gitu. Di yang gue bilang tanah tadi yang lewatin jembatan kali yang rumah gue di sana tuh cuma ada dua bangunan rumah. Di sini rumah bapak gue yang di sana, di sini rumah ponakannya. Nah di belakangnya tuh kebun, bener-bener kebun, luas, bener-bener kebun. Jadi suatu hari, beberapa hari kemudian pas gue udah di situ, nah kan bapak gue udah lama nih namanya apa nggak pulang kampung. Pas paginya datang, malamnya ini nih, siangnya bapak gue ngobrol sama ponakan-ponakannya, ngerokok enjoy gitu ya kan. Nah adek gue ini yang paling kecil lari dari dalam rumah, mukulin bapak gue. Kenapa dipukul? Jadi pas adek gue mukulin bapak gue tuh, adek gue yang gue lihat kayak bukan adek gue gitu, kayak mimik wajahnya tuh beda gitu. Nah gue tanya sama yang ponakan bapak gue, katanya bapak gue tuh ditegur sama kayak nenek moyang di situ lah. Oh ada nenek moyang di sana. Iya, kayak ditegur gitu. Udah 10 tahun ada kali bapak gue nggak pulang kampung. Jadi kayak ditanyain gitu, lu kemana aja sih, kagak kesini dipukul itu. Tapi lewat adik gue yang paling kecil ini. Ditegurnya. Iya, lari mukulin bapak gue, ya kan? Adik mukulin bapak Mukulin bapak gue. Bapak gue lagi duduk nih. Adik kan masih kecil bang segini. Lari dari dalam mukulin bapak gue. Dilihat beda. Pas gue bawa ke dalam rumah, adik gue duduknya kayak duduk apa? Kayak bukan silat, duduk ditekuk gitu. Tangannya begini bang, kayak tangan harimau, kayak nyengkrem gitu. Begini aja ngecakar-cakar karpet. Ditanya sama mama gue, nggak negor, diam aja. Pokoknya apa? Raut wajahnya itu tajam. Pokoknya beda banget gitu. Beda banget, tegas gitu. Itu. Nah pas sudah itu ternyata emang bapak gue ditegur. Jadi kayak lu kemana aja sih? Nggak kangen apa sama gue di sini? Gitu. Udah lama nggak balik. Beberapa hari kemudian, gue ketemu nih sama namanya saudara gue yang di Padang. Nah saudara gue ini perempuan. Nah dia bawa temannya perempuan juga. Masuk ke daerah rumah. Iya, ngobrol-ngobrol, ya kan? Yang namanya perempuan emang tau lah gimana sih, kayak ganjen gitu, caper ya kan? Gue keluar nih jam 10 malam. Gue keluar, gue sendiri nyari angin. Nah pas gue sampai rumah, gue tidur ceritanya. Gue tidur tuh kayak di ruang tamu gitu. Tidur di ruang tamu, itu semua bener-bener rapat. Jadi posisinya kayak ini jendela, ini pintu. Gue tidur di situ. Gue kagak bisa merem nih bang. Hordeng pertama, kayak angin kencang nih tiba-tiba, angin kencang. Suasana ini ada angin kencang kan aneh. Angin kencang. Udah tuh gue pikir emang cuma cuaca kali, udah cuaca angin malam. Dan gue mau merem lagi nggak bisa merem. Tiba-tiba ada bunyi kayak gresek-gresek. Kayak apa sih, kayak ada yang jalan kan di situ kan namanya hutan ya kan, rumput. Kayak berasa ada yang jalan di rumput nih, bunyi kresak. Pas bunyi itu udah gue pikir kayak mungkin ada anjing liar kali. Dan gue merem lagi, gue paksain merem, kagak merem juga. Nah di situ gue udah mulai merinding nih. Pas beberapa menit kemudian gue digeremin bang. Mau macan. Kayak lu tau lah suara gereman harimau gimana sih, mau macan. Digeremin gitu lah, auto lari gue lari, gue nyamperin mau gue tidur samping mau gue di kamar. Saking paniknya, nama gue tuh langsung kayak sokul gitu, sosok berani. Besokan siangnya emak gue cerita, emak gue juga takut gitu. Itu yang gue rasain pas di kampung.